Halo guys, assalamualaikum. Akhirnya aku upload video lagi karena tiba-tiba semangat aja nih. Ada nggak kalian yang sama kayak aku lagi kerancingan banget nonton Ueno Family, Ritsuki sama Natsuki. Nah ini aku jadi terinspirasi lagi buat ngevlog. Nah sekarang tuh aku mau beberes, jadi sekalian aku kontenin aja. Ini aku mau masak tapi masih berantakan banget karena ini 2 hari nggak dipegang. Soalnya aku ada project editan, jadinya 2 hari full tuh ngedit terus. Nah ini baru mau masak dan beres-beres dapur. Pertama aku mau nyuci piring dulu sama nyuci beras sih pertama sih. Nah ini aku mau nyuci beras. Kalian kalau nyuci beras gimana nih? Kalau aku tim yang nyuci beras sampai bersih. Soalnya kalau aku itu berapa kali trial and error nyuci beras, kalau nyucinya kurang bersih itu nasinya jadi cepet basi gitu. Makanya aku nyucinya biasanya 7 kali, jadi 6 kali itu dibilas pakai tangan, yang 1 kalinya itu tanpa kena tangan supaya nggak ada kontaminasi bekas tangan gitu. Nah kalau misalkan ada yang komen entarnya vitamin dari berasnya habis hilang gitu kalau dicuci kebersihan. Nah kalau aku nih ya mindsetnya tuh ya nggak apa-apa, vitaminnya kita dapat dari makanan lain, dari lauk makan gitu. Kalau nasi aku tuh takutnya gitu, pertama takut cepet basi sama takut ini biasa kan kalau di beras-beras tuh ada kayak pemutih dan lain-lain. Pro and kontra sih, kecuali berasnya ini kan berasnya beras biasa ya yang dari karung, bukan beras-beras bermerek yang kemasan yang klaimnya misalkan dari sananya udah ada klaimnya cukup dicuci 1 kali atau 2 kali gitu. Kalau beras biasa yang dari warung biasanya aku ya 7 kali, kecuali beras-beras yang bagus gitu guys. Nah ini aku tuh mau masak ini. Kemarin mamaku masak ceker di gulai gitu, dikasih santan. Aku ngelar banget ya kan bisa kata bahasa Sundanya. Jadi sekarang aku mau riku. Nah ini misalkan udah yang ke-7 ya, cuman digoyang-goyang doang ini air sama berasnya. Nih udah bening banget, dijamin deh kalau nyuci beras kayak gini dia nggak bakalan basi. Magicalnya mau aku cuci. Pokoknya jangan salpok ya, ini dapur aku lagi super berantakan. Ya namanya juga manusia ya, ada rapinya ada berantakannya ya. Dulu aku matokin harus bersih, harus rapi. Sekarang ya udah kalau bisa dikerjain. Tadi tuh dikerjain, kalau lagi nggak bisa ya udah jangan maksain. Jadi beginilah realita dapur orang normal ya. Nggak selamanya bersih, nggak selamanya rapi. Namanya juga kan ada aktivitas, ada kehidupan, jadinya ya udah lagi berantakan, lagi kotor ya udah. Yang penting jangan sampai yang malas jorok gitu loh guys. Jadi aku tuh emang orangnya kadang malas, cuma sekalinya rajin, ibarat kata itu lubang semut juga aku lapin. Jadi sekalinya malas langsung di clean gitu semuanya. Kita keluarin dulu cucian piring ini supaya cepat masak. Nah biasanya aku tuh bilangin dulu semua sampahnya. Terus kan banyak kerak-keraknya di sini, sambil pegang ini gosokan besi. Ngomong-ngomong masalah ini channel itu banyak sih teman-teman, terutama kayak keluarga terusin lagi. Nah itu aku malas banget terusinnya karena pikirannya kalau mau nonton harus rapi, harus estetis, enak dilihat di video. Jadinya mau nonton nggak jadi, padahal kayak Ade kan tinggal di kota tuh, di Bekasi, di Jakarta. Bilang bunda, nyebut aku bunda ya, bunda terusin lagi dong bikin vlog-vlog di pedesaan, di gunung. Bunda kan rumahnya dekat gunung. Soalnya ibu tuh dia kan nyebutnya ibu udah punya anak ya. Enak suka lihat vlog-vlog yang di pedesaan gitu. Nah, aku ngomongnya iya ntar dikerjain gitu. Cuman nggak mulai gini. Banyak sih masalahnya kayak apa, memori HP-nya full terus pikirannya harus estetis. Nah yang bikin gongnya ini, yang bikin aku pengen mulai konten ada 2 hal sih. Pertama karena itu ngeliat channel YouTube-nya Ueno Family, Ritsuki kan bener-bener apa adanya gitu ya. Terus banyak banget di komen YouTube sampai ke DM Instagram, channel YouTube-nya dijual nggak? Ada yang bilang juga, kak kayaknya channel YouTube-nya udah nggak aktif, boleh nggak kalau saya beli gitu. Sempat tuh mikir ya Allah,
segitu jarak uploadnya kan sampai benar-benar orang tertarik pengen beli channel YouTube aku. Kadang-kadang mikir ya udah jual aja apa ya gitu ya kalau lagi bokeh pikirannya. Cuman aku ingat mikir waktu pertama kali membangun channel itu tuh tahun 2017. Kenang-kenangan banget karena waktu itu tuh momen aku lagi benar-benar titik terendah dalam hidup ya, kehilangan anak. Jadi waktu itu hamil 6 bulan, terus si anaknya meninggal. Pasti down banget ya, namanya penantian pengen punya anak tuh setahun lebih. Terus tiba-tiba hamil tapi ternyata nggak sesuai rencana, anaknya meninggal. Down banget. Sampai yang tadinya aku tuh nggak punya panic attack jadi punya panic attack, gampang gelisah. Nah, jadi aku alihin sama sesuatu yang kira-kira bisa apa ya, kayak ngalihin pikiran-pikiran jelek aku lah waktu itu. Nah lagi itu tuh lagi rame-ramenya Ria SW. Pasti kan kalian tahu nih, food vlogger ternama nomor 1 di Indonesia. Nah itu aku nontonin dia terus nih sama suami, hampir tiap hari, tiap makan, tiap menit, tiap detik, pokoknya udah hatam semua lah. Terinspirasi lah bikin channel itu, soalnya ada tuh zaman Ria SW waktu masih di malesbanget.com. Dia bilang kalau misalkan konten tuh nggak harus pakai kamera, yang penting pakai HP juga bisa, yang penting kontennya isinya tuh yang bagus. Nah itu aku kan bener-bener nggak punya laptop, nggak punya apa ya, komputer lah gitu pada saat itu. Jadinya semuanya bener-bener daftar dan lain-lain itu lewat HP, searching HP begadang sampai pokoknya sampai adsense-nya disetujui lah. Itu kan susah banget ya, sampai dapat si surat cinta dari Google itu loh yang dikirim amplop yang isinya pin. Itu kan susah banget bikinnya ya, apa daftarnya, apalagi aku via HP doang. Sampai berhasil tuh perjuangannya tuh bener-bener banyak kenangannya gitu. Makanya aku pikir nggak mau dijual, soalnya kayaknya bisa aku bangun lagi channel ini, terus bisa juga jadi kenang-kenangan suatu saat jadi channel keluarga kayak WNO Family. Nah itulah, jadi kan sekarang aku belum punya anak lagi nih, 9 tahun menikah, nanti Juli tanggal 28 ini yang ke 9 tahun. Nah ini si channel si Natsuki ini tuh benar-benar jadi obat loh, jadi obat kesepian. Hidupku sepi, untung ada Ritsuki dan Natsuki. Nah itu bener-bener banget, mood booster banget nonton dia tuh, ketawa-ketawa, hiburan banget lah. Jadinya sekarang aku semangat lagi mau konten yang isinya yang bermanfaat sih, kalau bisa yang masak-masak itu, resep-resep seperti biasa. Karena channel aku nih awalnya resep masakan, resep cemilan, resep jajanan. Nah sekarang aku mau nyoba ke ranah vlogging. Dulu aku mikirnya kayaknya YouTube udah jarang yang lirik deh gitu, banyak kan berlarinya ke short gitu kan, di Facebook, di YouTube, TikTok yang short atau reels. Makanya aku pikir YouTube kayaknya udah nggak ini lagi deh, udah nggak bisa jalan lagi. Tapi lihat WNO Family itu kayak bangkit aja semangatnya gitu. Sampai di China, siapa lagi, banyak kan channel-channel yang masih berkembang. Aku juga mikirnya lihat WNO Family itu pasti dia awalnya kan cuma buat dokumentasi, ternyata kan banyak penggemarnya akhirnya. Hopefully aku juga kayak gitu, cuma kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting niat kita kan sharing hal-hal yang bermanfaat sih intinya.
Nah ini aku pengen ngempukin dulu cekernya karena nggak punya presto, jadi pengen manual aja ngempukinnya. Nih semua rempah-rempah masuk, salam, terus daun jeruk, tadi kan udah garam, salam, daun jeruk. Nih rempah-rempah semua pakai sedikit-sedikit aja sih buat ngilangin bau. Ini jahe, laos, sama serai. Ini aku penghabisan jadi cuma punya segini. Pakai semua rempah, insya Allah nggak bakalan bau cekernya. Nah ini udah aku potong-potong, tapi belum aku blender karena si kemirinya itu aku goreng dulu supaya nanti lebih sedap. Jadi nanti itu lebih wangi gitu kalau kemirinya itu disangrai apa digoreng. Kemiri yang udah dapat goreng, terus ketumbarnya ketumbar bubuk. Oh iya, sama satu lagi, biasanya aku kalau bikin bumbu kuning entah soto atau semur, nih aku bisa tambahin ini tuh kayak bumbu rempah kebuli atau gimana ya. Kalau di Cirebon, aku dulunya kan di Cirebon nih tempat kerja suami. Kalau di Cirebon tuh namanya bumbu kepok. Intinya kayak bumbu kebuli mungkin ya, bumbu rempah. Ini tuh jadi nanti wangi banget kalau pakai ini. Tapi nggak usah banyak-banyak, kayak setengah sendok teh aja gitu. Syarat doang, syarat nih. Tuh. Dah, segitu doang. Nanti jadinya kayak wangi banget karena aku kan biasanya kalau masak, kalau orang lain kan suka ada yang pakai apa sih, cengkeh, bunga lawang, pala gitu kan, aku nggak punya. Nah, jadi aku stoknya bumbu ini aja, bumbu yang udah bubuknya gini aja. Nah tinggal kita blender aja. Nah ini ya guys caranya. Walaupun aku udah pakai ini blender 9 tahun, dia nggak pernah kuning. Jadi kita telaten aja, kita bersih dulu dari sisa-sisa blenderan. Tuh masih bening kan ini punya aku. Kalau punya kalian di rumah udah kuning banget, udah bandel, ini taruh aja apa namanya, sabun cuci piring. Ini warnanya bening karena aku pakainya sabun cuci piring yang bening ya. Terus pakainya air keran. Cuma kalau kalian bandel pakainya air panas ya. Udah kayak gini doang, udah. Pokoknya tiap abis dipakai kayak gini caranya. Jadi buat menjaga, kalau punya aku kan udah dijaga kayak gini, jadinya pakai air biasa aja juga bisa. Udah dikocok-kocok. Ini bawang jagung tadi yang aku goreng. Nggak sempet ke video kemarin sih bikinnya. Ini garing banget tuh, padahal nggak pakai macam-macam kayak baking soda lain-lain, cuman pakai terigu doang. Itu juga terigunya bukan terigu crispy yang bermerek, terigu biasa yang kiloan. Tapi bisa sekriuk ini. Ini aku mau tumis bumbunya dulu. Tumisnya pastiin sampai benar-benar mateng. Karena gulainya ini pengen sekalian dikasih sayur. Ini kan aku recook resepnya mama. Jadi satu masakan udah ada protein, udah ada sayur. Ini kan pakai api kecil nih. Ini pakai masako sapi. Lebih pekat kuningnya, terus wangi, udah nggak bau mentah. Nah ini kita masukin nih semua ceker sama sayur. Ntar sayurnya juga ditumis, tapi ntar apinya dulu. Jadi kita mau numis si proteinnya ini tuh sampai si kulit dagingnya itu kecoklatan sedikit aja. Nah itu masih terasa gurih, jauh lebih gurih, lebih enak. Ini dibolak-balik tuh, agak kecoklatan gini loh guys, tuh
Tuh kecoklatan gini di kulit ayamnya. Itu nanti bikin lebih gurih. Kayak digoreng setengah matang tapi dipen sama bumbu gitu. Tuh. Nah, kecoklatan kayak gini nih bikin enak. Sayurnya udah setengah layu, sayurannya. Baru kita tambahin air. Ini udah aku cobain, enak banget sebenarnya. Gini dong udah enak sih nih, jadi kayak rica-rica tanpa santan, tinggal kasih kemangi. Gurih banget asli. Santan langsung api kecil ya kalau udah masuk santan, biar dia matangnya pelan-pelan. Nah udah jadi nih guys. Kapan lagi nih ceker di gulai pakai ceker. Ini recommended banget, bisa jadi buat cemilan, bisa jadi lauk makan. Tuh, bisa kelihatan nggak? Ini kayaknya empuk banget tuh. Jadi tulang-tulang cekernya sampai merotol gini tuh. Pasti ini udah langsung lepas dari tulang. Semoga bermanfaat resepnya. Ini pasti suami aku kan kurang begitu suka ceker, pasti nanti habis banyak karena enak banget. Tuh. Wah, Masya Allah. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang kurang jelas boleh komen di bawah ya. Makasih udah nonton. Coba lihat sini depannya. Berangkat guys, mau lihat mutiaranya ini. Sebenarnya cuman karena lagi anniversary aja sekalian keluar. Kalau nggak ngeliat juga nggak apa-apa sih, hitung-hitung jalan-jalan ngerayain anniversary aja. Guys, nih bela-belain kita mau lihat mutiaranya ini. Itu juga kayaknya di luar, kita cuma pengen ngerasain euforianya, terus sekalian lagi anniversary kita pengen keluar. Ayah. Ini padahal dingin banget loh di luar, 19 derajat. Kuningan kan dingin. Kita berangkat dulu. Udah sampai Taman Kota. Jadi Tiara tuh tampilnya di Taman Kota Kuningan. Ini sih alhamdulillah sampai sini kita lancar, nggak ada macet ya. Nah baru sampai sini doang nih agak-agak padat merayap. Video call lama namanya. Cuman segini mah alhamdulillah lancar, sampai sini doang nih ada. Nih makasih ayah, udah coklat enggak. Alhamdulillah dapat parkiran nggak jauh dari masjid.
happy birthday nama Tiara.